Semoga kamu bisa menjalankan apa yang telah kamu pelajari di pesantren, Nak. Insya Allah, Nenek. Apa jadinya kalau seorang santri kampung yang tiap hari hanya memakai sarung lusuh dan sandal tipis, tiba-tiba namanya terpampang sebagai mahasiswa baru di kampus paling bergengsi di negeri ini? Banyak yang menertawakannya, banyak yang meremehkannya. Bahkan ada yang bilang, mana mungkin anak pesantren bisa tembus kampus elit? Tapi satu pengumuman di pagi itu membuat satu desa terdiam, dan air mata ibunya jatuh tanpa suara. Selamat datang di channel Ranca Pepir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen sebelum lanjut. Karena kisah ini bukan cuma tentang mimpi, tapi tentang keyakinan yang tak pernah padam. Namanya Arif. Santri sederhana dari desa kecil yang bahkan namanya jarang muncul di peta. Rumahnya berdinding papan, beratap seng yang berbunyi nyaring saat hujan turun. Setiap pagi sebelum azan subuh berkumandang, Arif sudah bangun. Dalam gelap ia meraba sarungnya, mengambil air wudhu dengan air sumur yang dinginnya menusuk tulang. Lalu berdiri khusyuk menunaikan tahajud. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Sarungnya sudah sedikit pudar warnanya. Pecinya bukan yang mahal. Hanya peci hitam biasa yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Sandalnya tipis. Bahkan pernah hampir putus talinya. Tapi wajahnya selalu tenang. Ada keyakinan yang sulit dijelaskan di sorot matanya. Sepulang sekolah, Arif tidak langsung bermain seperti anak seusianya. Ia membantu ibunya menggoreng bakwan dan pisang goreng untuk dijual di depan rumah. Asap minyak sering membuat matanya perih, tapi ia tak pernah mengeluh. Kadang teman-temannya lewat dan bercanda. "Arif, nanti kuliah di warung gorengan ya?" Mereka tertawa. Arif hanya ikut tersenyum kecil. Di kelas, ia bukan siswa paling populer. Ia juga bukan yang paling kaya. Tapi setiap guru menjelaskan pelajaran, Arif mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Buku catatannya penuh coretan rapi. Di halaman belakang buku itu, ada satu tulisan kecil yang selalu ia lihat diam-diam. Nama sebuah kampus besar di ibu kota. Kampus yang bagi sebagian orang desa terasa seperti langit yang terlalu tinggi untuk digapai. Suatu sore di pesantren, saat teman-temannya bercanda tentang masa depan, Arif duduk sendiri di serambi. Ia memandangi langit yang mulai jingga. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, kalau memang Engkau izinkan, aku ingin belajar di sana. Bukan untuk sombong, tapi agar bisa mengangkat derajat ibu." Ia sadar mimpinya terdengar mustahil. Biaya mahal, saingan ribuan, latar belakangnya sederhana. Namun setiap kali rasa ragu datang, ia ingat wajah ibunya yang mulai berkerut karena lelah. Ia ingat ayahnya yang telah tiada, yang dulu selalu berkata, "Ilmu itu cahaya, Rif, jangan pernah berhenti mengejarnya." Sejak hari itu, Arif tidak lagi sekedar belajar. Ia berjuang. Bukan untuk membuktikan pada orang lain, tapi untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa santri biasa pun berhak bermimpi besar. Dan tanpa ada yang tahu, perjuangan itu baru saja dimulai. Keinginan Arif untuk mendaftar ke kampus ternama itu awalnya hanya ia simpan sendiri. Ia tahu, di desanya, mimpi setinggi itu sering dianggap lelucon. Tapi suatu hari, setelah pelajaran selesai, ia memberanikan diri berbicara pada ustadznya di pesantren. "Ustadz, kalau saya ingin daftar ke kampus itu, apakah mungkin?" Tanyanya pelan. Sang ustadz terdiam cukup lama, bukan karena meremehkan, tapi karena tahu jalan itu tidak mudah. "Mungkin, Rif, tapi kau harus siap berjuang lebih keras dari yang lain.
Jawabnya tegas. Kabar tentang niat Arif entah bagaimana menyebar. Beberapa teman memandangnya dengan heran. Ada yang terang-terangan berkata, "Rif, itu kampus anak kota, anak pejabat. Kamu yakin?" Ada pula yang hanya tersenyum simpul, seolah tak tega mengatakan bahwa mimpinya terlalu tinggi. Namun Arif tidak marah. Ia tidak membalas ejekan dengan kata-kata. Ia membalasnya dengan disiplin. Jadwalnya berubah total. Setelah subuh ia menghafal materi. Siang hari fokus di sekolah, sore membantu ibunya. Malam hari setelah mengaji, ia kembali membuka buku hingga larut. Lampu kamarnya sering menjadi cahaya terakhir yang padam di gang kecil itu. Tubuhnya lelah, matanya kadang perih. Tapi setiap kali hampir menyerah, ia mengingat satu hal. Bukan tentang gengsi, bukan tentang ingin terlihat hebat. Ia hanya ingin membuktikan bahwa santri tidak kalah bersaing. Di sela kesibukan itu, Arif mencari informasi beasiswa. Ia meminjam ponsel temannya untuk membaca syarat pendaftaran. Ia mencatat semua detail di buku kecilnya. Biaya formulir, jadwal ujian, persyaratan dokumen, semuanya ia susun rapi. Suatu malam, ibunya memergoknya masih belajar lewat tengah malam. "Arif, istirahatlah, nanti sakit," ucap ibunya lirih. Arif tersenyum. "Kalau capek sedikit bisa bikin ibu bangga, itu bukan capek, Bu." Kata-kata itu membuat ibunya terdiam, menahan haru. Hari-hari berlalu, ujian semakin dekat, tekanan makin terasa. Di sekolah, beberapa teman mulai berhenti mengejek. Mereka melihat keseriusan Arif. Tapi tetap saja, bayangan ribuan pesaing dari seluruh negeri membuat siapapun gentar. Namun Arif memilih satu sikap, tawakal setelah maksimal berikhtiar. Di setiap sujudnya, ia tidak meminta diluluskan. Ia hanya meminta dikuatkan. Dan tanpa ia sadari, justru disitulah kekuatan sebenarnya tumbuh. Bukan dari rasa percaya diri yang berlebihan, tapi dari keyakinan bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha hambanya. Mimpi itu memang terlihat mustahil, tapi Arif sudah memutuskan, ia akan mengetuk pintu itu sampai terbuka. Semakin dekat hari pendaftaran, kenyataan mulai terasa berat. Biaya formulir, ongkos perjalanan ke kota, biaya penginapan sementara, semuanya bukan angka kecil bagi keluarga Arif. Uang hasil jualan gorengan ibunya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Suatu malam, Arif mendengar ibunya berbicara pelan dengan tetangga. Ibunya berniat menjual cincin emas satu-satunya peninggalan almarhum ayahnya. Cincin itu bukan sekedar perhiasan, itu kenangan, itu simbol perjuangan keluarga mereka. Hati Arif seperti diremas. Ia masuk ke kamar ibunya dan berkata tegas, "Bu, jangan jual cincin itu, biar Arif cari cara lain." Ibunya mencoba tersenyum, tapi matanya basah. "Ibu hanya ingin kamu punya kesempatan, Nak." Sejak malam itu, Arif bekerja lebih keras. Ia membantu di toko kitab selepas sekolah, membersihkan rak, menyusun buku-buku tafsir dan hadis. Upahnya tidak besar, tapi cukup untuk sedikit demi sedikit mengumpulkan biaya pendaftaran. Selain itu, ia mulai mengajar anak-anak kecil mengaji setiap sore. Suaranya yang lembut membuat anak-anak nyaman, dan para orang tua dengan senang hati memberinya sedikit uang lelah. Tubuhnya semakin letih, waktunya untuk istirahat semakin sedikit. Tapi tekadnya justru makin tajam. Hari keberangkatan ujian akhirnya tiba. Subuh itu terasa berbeda. Ibunya menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat dan telur dadar tipis. Sebelum berangkat, Arif mencium tangan ibunya lebih lama dari biasanya. "Doakan Arif, Bu." "Ibu selalu mendoakanmu," jawab ibunya sambil menahan tangis. Perjalanan ke kota besar adalah pengalaman yang jarang ia rasakan. Gedung-gedung tinggi, kendaraan padat, orang-orang berpakaian rapi dengan gaya modern. Saat memasuki gedung kampus untuk ujian, Arif melihat ratusan peserta lain. Banyak yang datang bersama orang tua dengan mobil mewah.
Ada yang membawa tas mahal dan mengenakan pakaian bermerek. Arif hanya membawa tas sederhana berisi alat tulis dan bekal air minum. Untuk sesaat, rasa minder itu muncul. Ia merasa kecil, sangat kecil. Tapi kemudian ia menarik nafas panjang. Ia mengingat malam-malam panjangnya, sujudnya, doa ibunya. Ia sadar, mungkin ia tidak datang dengan fasilitas lengkap, tapi ia datang dengan persiapan dan keyakinan. Saat lembar soal dibagikan, tangannya sedikit bergetar. Namun setelah membaca soal pertama, pikirannya mulai tenang. Materi yang ia pelajari siang dan malam muncul satu persatu dalam ingatannya. Waktu berjalan cepat. Ketika ujian selesai, Arif melangkah keluar dengan hati campur aduk. Ia tidak tahu hasilnya seperti apa. Ia hanya tahu satu hal, ia sudah memberikan yang terbaik. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa mungkin mimpinya tidak lagi sekedar angan. Hari pengumuman tiba seperti badai yang datang tanpa suara. Sejak subuh, Arif sudah gelisah. Ia berusaha menenangkan diri dengan membaca Al-Quran. Tapi setiap beberapa menit, pikirannya melayang pada satu hal. Hari ini, nasib mimpinya ditentukan. Pengumuman hanya bisa diakses lewat internet. Di desanya, sinyal bukan sesuatu yang bisa diandalkan. Aris meminjam ponsel temannya dan pergi ke tempat yang katanya paling kuat jaringan, sebuah warung kecil dekat jalan raya. Tangannya dingin, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia mengetik nomor pendaftaran dengan hati-hati, memastikan tak ada satu angka pun salah. Tombol cek hasil terlihat begitu sederhana, tapi dampaknya terasa seperti menentukan arah hidupnya. Ia menatap layar, berputar, memuat. Lama sekali. Lama banget, Rif, kata temannya. Arif tak menjawab, ia hanya menahan napas. Lalu, halaman itu terbuka. Beberapa detik ia terdiam. Matanya membaca perlahan, memastikan ia tidak salah lihat. Nama lengkapnya tertera jelas. Di bawahnya tertulis satu kalimat yang membuat dunianya berhenti sejenak. Dinyatakan lulus. Arif membeku. Suara kendaraan di jalan seakan hilang. Ia mengedipkan mata berkali-kali. Ia bahkan meminta temannya membaca ulang. Rif, ini namamu kan? Kamu lulus. Lututnya terasa lemas, bukan karena lelah, tapi karena haru yang terlalu besar untuk ditahan. Tanpa sadar, air matanya jatuh. Bukan tangisan keras, hanya butiran yang mengalir pelan di pipi. Ia langsung berlari pulang. Ibunya sedang menggoreng bakwan seperti biasa, ketika Arif datang dengan napas terengah-engah. Tanpa berkata apa-apa, ia menyerahkan ponsel itu pada ibunya. Ibu baca. Ibunya mengeja pelan. Saat sampai pada kata lulus, tangannya bergetar. Air matanya jatuh lebih dulu sebelum senyumnya muncul. Tetangga yang dulu meremehkan mulai berdatangan setelah kabar itu menyebar. Ada yang terdiam tak percaya. Ada yang memberi selamat dengan wajah campur aduk antara kagum dan malu. Santri yang dianggap biasa itu kini resmi diterima di kampus terkenal, bukan karena orang dalam, bukan karena uang berlimpah, tapi karena doa yang tak pernah putus dan usaha yang tak pernah berhenti. Malam itu, rumah kecil berdinding papan terasa berbeda. Tidak ada pesta mewah, tidak ada kembang api, hanya sujud panjang Arif di lantai kamarnya yang sederhana. Dalam sujudnya, ia tidak meminta apa-apa lagi. Ia hanya berbisik, "Terima kasih ya Allah, Engkau tidak pernah mengecewakan." Dan desa kecil itu kini punya cerita yang akan dikenang lama, bahwa dari tempat sederhana, mimpi besar bisa benar-benar terwujud. Hari pertama Arif menginjakkan kaki di kampus terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Gedung-gedung tinggi menjulang, mahasiswa berlalu lalang dengan gaya percaya diri. Suasana yang jauh berbeda dari desanya.
Namun, satu hal yang tidak berubah. Peci hitam tetap terpasang rapi di kepalanya. Beberapa mahasiswa sempat memandangnya dengan penasaran. Ada yang mungkin bertanya dalam hati, "Santri?" Tapi Arif tidak merasa kecil lagi. Ia melangkah mantap. Ia datang bukan untuk bersaing dalam gaya, melainkan dalam kualitas. Di kelas, ia duduk di barisan depan. Kebiasaannya di pesantren membuatnya terbiasa disiplin dan fokus. Dosen-dosen mulai mengenalnya sebagai mahasiswa yang aktif dan sopan. Ketika yang lain sibuk mengejar popularitas, Arif sibuk mengejar pemahaman. Ia tidak pernah melupakan asalnya. Setiap kali pulang ke desa, ia membantu ibunya seperti dulu. Bahkan, ia mulai mengajar lebih banyak anak-anak kampung, memberi mereka semangat bahwa pendidikan tinggi bukan hanya milik orang kota. Arif sadar, kelulusannya bukan akhir perjuangan, itu baru awal tanggung jawab. Ia membawa harapan ibunya, doa almarhum ayahnya, dan kebanggaan pesantrennya. Kini orang-orang tak lagi melihatnya sebagai santri biasa. Mereka melihat bukti bahwa ketekunan, doa dan akhlak bisa membuka pintu setinggi apapun. Dan Arif tetap rendah hati, karena ia tahu yang mengangkat derajat manusia bukan kampusnya, tapi ilmu dan sikapnya. Kisah ini mengajarkan bahwa kesederhanaan bukan kelemahan. Santri bukan simbol keterbelakangan, tapi simbol disiplin, doa, dan keteguhan hati. Jangan pernah biarkan ejekan menentukan masa depanmu. Jika niatmu lurus dan usahamu sungguh-sungguh, pintu yang tampak mustahil bisa terbuka. Pendidikan bukan milik yang kaya saja, tapi milik mereka yang berani bermimpi dan bersujud lebih lama dari rasa putus asa. Kalau kamu percaya mimpi bisa diperjuangkan dengan doa dan usaha, tulis "Santri Bisa" di kolom komentar sekarang juga. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel ini terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif yang menggetarkan hati. Sampai jumpa di cerita berikutnya di Ranca Petir.